Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai bab 12 strategi promosi periklanan dan promosi penjualan. Dengan saya sendiri, Sarah Sasti Ayu Nabila dengan NPM 18510111002 dan rekan saya Inesa Arnesti dengan NPM 18110111042 Manajemen Genap Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategi promosi. Strategi promosi terdiri dari perencanaan, implementasi, dan mengendalikan komunikasi organisasi untuk pelanggan dan target lainnya. Strategi promosi adalah untuk mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan manajemen dengan setiap pelanggan. Tanggung jawab pemasaran yang penting adalah merencanakan dan mengkoordinasikan strategi promosi terpadu dan memilih strategi spesifik untuk masing-masing komponen proyek. Strategi promosi bisa dilakukan dengan cara komunikasi dari mulut ke mulut di antara pembeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua tentang komponen strategi promosi. A. Periklanan merupakan penyebaran informasi mengenai suatu gagasan, barang, atau jasa untuk membujuk orang agar berpikir, bersikap, atau bertindak sesuai dengan keinginan pengiklanan. Pengiklan mengalihkan pengeluaran dari media tradisional seperti cetak dan televisi. Di antara keuntungan menggunakan iklan untuk berkomunikasi dengan pembeli adalah biaya rendah exposure, variasi media, surat kabar, majalah, televisi, radio, internet, iklan langsung, dan iklan luar ruang, kontrol exposure, konten pesan yang konsisten, dan peluang untuk desain pesan kreatif. Selain itu, daya tarik dan pesan dapat disesuaikan ketika tujuan komunikasi berubah. Iklan internet memungkinkan pengiklan untuk meningkatkan komunikasi mereka ke pembeli tertentu dengan lebih fokus daripada opsi media lainnya. Mengiklankan juga memiliki beberapa kelemahan, tidak dapat berinteraksi dengan pembeli, dan mungkin tidak bisa menarik perhatian pemirsa. Lalu selanjutnya personal selling. Personal selling terdiri dari komunikasi verbal antara penjual atau tim penjual dan satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan melakukan atau mempengaruhi penjualan. Pengeluaran tahunan untuk penjualan pribadi jauh lebih besar daripada untuk iklan. Penjualan pribadi memiliki beberapa kekuatan unik, yaitu tenaga penjualan dapat berinteraksi dengan pembeli untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi keluhan. Mereka dapat menargetkan dan mereka memiliki akses ke pasar dan pengetahuan pesaing dan memberikan umpan balik. Selanjutnya C. Promosi penjualan. Promosi penjualan terdiri dari berbagai kegiatan promosi, termasuk pameran dagang, kontes, sampel, tampilan titik pembelian, penempatan produk dalam film dan media lain, insentif perdagangan, dan kupon. Pengeluaran promosi penjualan jauh lebih besar daripada pengeluaran untuk iklan, dan sebesar pengeluaran tenaga penjualan. Berbagai teknik dan insentif komunikasi khusus ini menawarkan beberapa keuntungan, yaitu promosi penjualan dapat digunakan untuk menargetkan pembeli, merespons pada acara-acara khusus, dan menciptakan insentif untuk pembelian. Kegiatan promosi penjualan dapat ditargetkan untuk konsumen, anggota rantai nilai, atau karyawan. Misalnya, tenaga penjualan. Inisiatif promosi penjualan aktif adalah penempatan produk bermerek di film, majalah, video game, dan musik, dan televisi. Lalu selanjutnya D. Pemasaran langsung. Pemasaran langsung mencakup berbagai saluran komunikasi yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan kontak langsung dengan pembeli perorangan. Contohnya adalah katalog, surat langsung, pemasaran jarak jauh, penjualan televisi, penjualan majalah radio, dan belanja elektronik. Fitur detailing dari pemasaran langsung adalah peluang bagi pemasar untuk mendapatkan akses langsung ke pembeli. Pengeluaran pemasaran langsung merupakan porsi pengeluaran promosi yang semakin besar. Dan selanjutnya ada pemasaran interaktif atau internet. Termasuk dalam komponen promosi ini adalah internet.
telepon dan perangkat bergerak, CD-ROM, kios, dan televisi interaktif. Media interaktif memungkinkan pembeli dan penjual untuk berkomunikasi satu sama lain. Internet melakukan peran yang penting dan semakin meningkat dalam strategi promosi. Selain menyediakan saluran penjualan langsung, internet dapat digunakan untuk mengidentifikasi prospek penjualan, melakukan survei berbasis web, memberikan informasi produk, dan menampilkan iklan. Strategi pemasaran semakin meningkatkan inisiatif internet. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat untuk suatu perusahaan dan produk-produknya terdiri dari komunikasi yang ditempatkan di media komersial tanpa biaya kepada perusahaan yang menerima publikasi. Sebagai contoh, rilis berita tentang produk baru dapat dipublikasikan di majalah perdagangan. Liputan media adalah artikel atau item berita. Tujuan Departemen Kehumasan adalah untuk mendorong media yang relevan untuk memasukkan informasi yang dikeluarkan perusahaan dalam media komunikator. Kegiatan hubungan masyarakat dapat memberikan kontribusi penting untuk strategi promosi ketika kegiatan tersebut direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan promosi tertentu. Yang selanjutnya adalah merancang strategi promosi. Beberapa kegiatan yang terlibat dalam merancang strategi promosi organisasi termasuk yang pertama, menetapkan tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi adalah untuk memicu kebutuhan. Menemukan kegiatan promosi, buyers, dapat digunakan untuk mengidentifikasi pembeli. Pesan tersebut berupaya agar pembeli prospektif merespons. Internet memainkan peran penting dalam mendapatkan umpan balik instan. Tenaga penjualan mungkin diberikan tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyaring prospek. Yang kedua, memutuskan peran masing-masing komponen dalam program promosi. Pada awal proses pengembangan strategi promosi, akan berguna untuk menetapkan garis pedoman mengenai kontribusi yang diharapkan untuk mendapatkan komponen promosi. Pedoman ini membantu menentukan strategi untuk setiap komponen promosi. Diperlukan untuk memutuskan tujuan komunikasi mana yang akan menjadi tanggung jawab masing-masing komponen. Misalnya, iklan mungkin bertanggung jawab untuk menciptakan kesadaran akan produk baru. Promosi penjualan, misalnya kupon dan sampel, dapat mendorong uji coba produk baru. Personal selling, mungkin dia ditugaskan tanggung jawab untuk mendapatkan grosir dan atau pengecer untuk stok produk baru. Yang ketiga, memperkirakan anggaran promosi. Mengalokasi efek spesifik dari promosi mungkin sulit karena mengejar beberapa tujuan promosi. Tertinggal dalam dampak promosi pada penjualan, efek dari komponen program pemasaran lainnya, misalnya kerjasama pengecer dan pengaruh faktor-faktor yang tidak terkendali, misalnya persaingan dan kondisi ekonomi. Secara realistis, penganggaran dalam praktiknya cenderung menekankan peningkatan efektivitas promotion daripada mencari ukuran anggaran yang optimal. Yang keempat, memilih strategi untuk masing-masing komponen promosi. Strategi untuk komponen promosi harus konsisten dengan strategi penargetan pasar dan berkontribusi pada positioning merek yang diinginkan. Menentukan strategi untuk setiap komponen promosi, termasuk menetapkan tujuan dan anggaran, memilih strategi, dan menentukan kegiatan promosi sesuai dengan deadline. Sebagai contoh, kegiatan periklanan termasuk memilih strategi kreatif, merumuskan pesan-pesan, dan memilih media untuk membawa iklan. Dan yang kelima, mengintegrasikan dan menerapkan strategi komponen promosi. Iklan hubungan masyarakat, penjualan pribadi, pemasaran langsung, internet, dan strategis promosi penjualan berpotensi terfragmentasi ketika tanggung jawab ditugaskan di beberapa departemen. Ada perbedaan dalam prioritas dan sulit menentukan produktivitas setiap komponen promosi. Misalnya,
Koordinasi antara penjualan pribadi dan periklanan rumit karena masing-masing komponen promosi ini memiliki tujuan khusus. Anggaran dan manajemen yang terpisah dan ukuran efektivitas yang berbeda. Mengkoordinasikan kegiatan kedua fungsi adalah tanggung jawab penting manajemen tingkat yang lebih tinggi. Pemisah strategi penjualan dan periklanan juga berlaku di berbagai perusahaan konsumen dan produk industri. Masalah manajemen pemasaran yang penting adalah bagaimana mengintegrasikan komponen strategi promosi. Dan yang terakhir, mengevaluasi efektivitas strategi promosi terpadu, yaitu mengidentifikasi sarana komunikasi yang efektif dan memangkas biaya dari sarana komunikasi yang kurang efektif atau mengurangi biaya. Sarana promosi harus baik dan tepat. Penjelasan yang selanjutnya mengenai strategi kreatif. Strategi kreatif merupakan perancangan meningkatkan efektivitas periklanan dengan memberikan konsep dan menggabungkan periklanan. Agen penasehat adalah pakar dalam merancang strategi kreatif. Profesional agensi dapat merancang tema unik untuk memposisikan produk atau perusahaan dengan cara tertentu atau menggunakan perusahaan pesaing untuk meningkatkan merek perusahaan. Pada umumnya, merencanakan strategi kreatif periklanan adalah proses membuat strategi mencapai tujuan melalui iklan yang dibuat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.